Hadirin hadirat, mari kita bersama-sama mendengarkan mau'izah ashana atau majlis ta'lim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Abdul Rahman Ibn Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Al-Alawi. Kepada beliau fadhal fa'al mashkuran. Lakum bushra al-ijabati wal-qabuli من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود شفيعنا يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد, malam ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan jasad saya, ruhani saya, jasad para hadirin, ruhani para hadirin untuk menghadiri satu malam dari malam-malam 40 malam yang dikumandangkan pada malam-malam itu Maulidu Rasulillah, Awsafu Rasulillah, Manaqibu Rasulillah. Di malam-malam itu selalu dilantunkan perjalanan-perjalanan hidup Muhammad, perjalanan-perjalanan hidup Maulana Rasul, mulai dari hari lahir beliau, riwayat beliau, upacara-upacara yang pernah beliau lakukan, ucapan-ucapan lantunan mutiara yang pernah beliau lantunkan, dikumpulkan oleh sahibul majlis, saudara saya Kiai Haji Abdul Rahim dan Habib Abdurrahman Barakbah, semua panitia, baik panitia khusus, panitia umum, kesemuanya saya beri Anda kabar gembira yang saya terima dari guru saya Maulana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Beliau katakan, tidak ada orang yang menghidupkan maulid Nabi Muhammad kecuali dia akan memperoleh balasan husnul khitam, akan memperoleh balasan husnul khitam, akan memperoleh balasan husnul khitam. Di akhir umurnya dia akan dituntun oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk melantunkan la ilaha illallah, untuk mengumandangkan la ilaha illallah. Disabdakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga, akan berjalan di pelataran taman surga, akan mencari di lorong-lorong surga mana yang bernama Maulana Muhammad. Engkau akan masuk di dalam taman-taman surga, akan engkau cari Badrul Budur. Di sana tidak ada orang yang mukanya hitam legam karena dosa. Tidak ada orang yang ahli zina masuk surga, saudara.
Meskipun dia tobat, kalau dia tobat di dahinya kata Nabi, tetap ada catatan, tetap ada tanda ini orang dulunya ahli zina. Kalau ada orang yang hobi berzina, hadir maulid, cepat taubat, kumandakan istighfar, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan Muhammad, kepada Tuhan Maulana Muhammad, agar diampuni dosamu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Waktu tobatmu adalah di bulan maulid. Kalau engkau ingin diampuni Allah, ingin diampuni dosamu, wahai ahli zina, bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah di dalam syahrul maulid, di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad. Apakah anda telah tahu bahwa malam 12 Rabiul Awal jauh lebih utama daripada malam Lailatul Qadar? Ulama berpendapat, mereka katakan seandainya tidak ada malam 12, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada malam yang malamnya mustajab kalau tidak ada syahrul maulid, kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal. Karena itu bangkitkan kepercayaan anda. Kalau ada ajaran-ajaran sesat yang anti maulid, ada ajaran-ajaran yang mengatakan Maulana Muhammad orang biasa, hati-hati anak-anak yang sekolah, orang-orang yang kuliah, anda harus paham, diterangkan oleh ulama. Seandainya akal seluruh jagat diletakkan di sebuah timbangan, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman diletakkan di sampingnya aglu Rasulullah, diletakkan di sampingnya akal Maulana Muhammad la rajahah, pasti akal Nabi jauh lebih hebat daripada akal manusia sejagat mulai zaman Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Kalau ada orang mengajarkan bahwa Nabi orang biasa, tolong anda hadiri majlis-majlis semacam ini agar dikupas siapa itu Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammadur Rasulullah? Siapa itu Muhammadur Rasulullah? Tidak ada wanita yang berbahagia lebih dari Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi. Jangan anda percaya bahwa ibunda Nabi di neraka itu ajaran sesat. Jangan anda percaya bahwa ayah Nabi di neraka itu ajaran sesat. Tidak mungkin dijaga rahim nenek moyang Nabi Muhammad daripada kekotoran. Mulai ayah beliau kana ala la ilaha illallah, kakek beliau Abdul Muttalib kana ala dini la ilaha illallah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Tuhan menjaga cahaya suci. Cahaya ini dulu yang memberi pelajaran kepada para malaikat untuk bertasbih. Sebelum ada Nur Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'am. Yusabbihu Allah dzalika an-nur wa tusabbihu al-malaikatu bi tasbihih. Sebelum ada Nur Muhammad 2000 tahun, saudara. Dengan hitungan tahun-tahun barzah, tahun-tahun akhirat, dengan hitungan tahun-tahun surgawi. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu sama dengan 1000 tahun. 2000 tahun Nur Muhammad membaca tasbih, membaca subhanallah wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Adanya malaikat membaca tasbih karena belajar dengan Nur Muhammad. Nur ini konon berada di perut suci Sayyidah Aminah, berada di perut suci ibunda Nabi. Anda tahu wali kutub seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketetesan satu tetes Nur Muhammad sudah menjadi pimpinan aulia pada zamannya, saudara. Anda mengenal Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, sadatuna sahabah. Kesemuanya memperoleh Nur Muhammad bukan dari tetesan turunan, karena mereka melihat wajhu Rasulullah, karena mereka melihat muhayyan Nabi Muhammad. Ketika para sahabat memandang wajah suci Maulana Muhammad, memandang muka yang penuh cahaya tadi, mereka tersiram Nur Muhammad sehingga hati mereka dipenuhi pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diterangkan oleh pendiri At-Tariqatus Sanusiyah Sayyidi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, beliau katakan, kenapa para tabi'in kalau mereka belajar dengan salah satu sahabat sebentar, bertemu sahabat tidak bisa menjadi tabi'in?
Disyaratkan tulul mukus, lama belajar. Tetapi kalau ada salah satu sahabat Rasulullah, kalau ada salah satu talamidhu Rasulullah yang mendapati masa-masa keemasan baginda Muhammad, yang melihat langsung seperti apa wajah Nabi, yang hanya bisa kita baca di dalam Syama'ilur Rasul, yang hanya bisa kita khayalkan di dalam khayal kita ketika kita mendengar ajaran-ajaran para pembaca kitab-kitab sirah, para pembaca kitab-kitab maulid. Tidak ada yang bisa membayangkan persis wajah Nabi, tidak bisa, kecuali orang yang mendapati zamanus sahabat. 1 detik, kata Imam Sanusi, bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan iman, sahabat mendapatkan paling tingginya pangkat aulia sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1 detik bilahzah wahidah, 1 detik mereka melihat wajah Maulana Muhammad, mereka mendapatkan pangkat suhbatu Rasulullah, pangkat menjadi sahabat yang kita ma'asyiru ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahwa semua sahabat tidak ada aib, tidak ada celah. Kata Nabi Muhammad, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Pilih satu sahabat yang mana saja, pelajari hadis yang dia riwayatkan, Anda akan menjadi ahlul hidayah. Anda akan menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa meniti siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat mana saja, saudara. Karena itu saya tekankan lagi, hati-hati memilih sekolah. Hati-hati memilih majelis. Hati-hati memilih guru. Hati-hati membaca majalah. Hati-hati membaca kutub-kutub kitab-kitab yang diterjemah. Pelajari dulu siapa pengarangnya. Di mana dia berguru. Silsilahnya lari kemana. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk memilih guru yang mereka mempunyai silsilah kepada alu baiti Rasulullah, atau orang yang belajar dengan alu baiti Rasulullah, yang bersambung sinambung silsilah mereka kepada Al-Imam Ali bin Abi Talib, kepada Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman, jelas sebelumnya kepada Al-Hasanain, Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain, 2 pimpinan pemuda ahli surga. Kita mencintai sahabat, kagum dengan sahabat, mengikuti sahabat, tapi ahlu baiti Rasulullah juga jangan dilupakan, saudara. Keluarga Nabi, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap mengikuti alur ahlu sunnah wal jamaah, yang tetap mengikuti akidah Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, pegang mereka, ikuti perjalanan mereka, teliti buku-buku yang dibaca oleh anak-anak Anda. Jangan-jangan di dalam rumah Anda ada putri Anda, ada putra Anda, ada istri Anda yang menyangka bahwa Nabi Muhammad wal'iyadzubillah banyak istri karena hobi kepada wanita, karena hobi seks wal'iyadzubillah. Jangan tabu mengucapkan ini, sebab ini perlu dikupas. Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfuqi sering beliau mengatakan, siapa yang beriktikad bahwa Nabi Muhammad menikah karena mengikuti syahwat, maka dia telah keluar daripada ajaran la ilaha illallah. Saudara tahu, tidak ada nabi yang istrinya lebih banyak daripada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Tetapi apakah Anda tahu? Pernahkah Anda pelajari di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat yang terbesar yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman, mukjizat apa? Apakah karena syaitan tunduk kepada beliau? Karena kalau beliau membangun kerajaan, jin seperti apapun tunduk. Sampai beliau mati, jinnya masih bekerja. Seandainya tongkat Nabi Sulaiman tidak dimakan oleh rayap, jin-jin yang sedang bekerja tidak tahu kalau beliau telah mati. Apakah karena harta beliau yang berlimpah, istana beliau yang luar biasa sampai orang kalau masuk menyangka bahwa yang diinjak adalah air, ternyata kaca yang tembus pandang zaman itu.
Zaman itu bukan zaman teknologi seperti zaman kita. Zaman Nabi Sulaiman bin Dawud. Alaihi wassalamu ala nabina Muhammad afdhalus salati wassalam. Saudara tahu angin beliau panggil datang, beliau suruh berjalan. Binatang beliau ajak bicara. Mulai binatang kecil sampai ada di dalam Al-Quran suratun Naml. Naml yang dimaksud adalah Namlat Sulaiman bin Dawud. Tunduk binatang dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi apa mukjizat yang paling luar biasa yang beliau punyai, saudara tahu? Mukjizat yang paling tinggi dari Nabi Sulaiman bin Dawud, dengan harta yang berlimpah, istri yang tidak terhitung, taatnya makhluk kepada beliau, semua itu kecil dibandingkan satu mukjizat, yaitu hati beliau tidak pernah terlepas daripada lupa kepada la ilaha illallah. Tidak pernah lupa kepada la ilaha illallah. Sedang beliau memimpin rakyatnya, hati beliau tetap berkumandang zikir la ilaha illallah. Ketika beliau berkunjung kepada istrinya, hati beliau tetap ala la ilaha illallah. Ketika beliau menyaksikan begitu banyak makhluk tunduk, beliau tetap ala la ilaha illallah. Kalau ini kelas Nabi Sulaiman. Setinggi ini imanu Sulaiman ibn Dawud alaihi assalam. Fakaifa bi imani sayyidil anbiya. Fakaifa bi imani sayyidi Rasulillah. Bagaimana iman daripada raja para nabi yang dikatakan bahwa seluruh nabi yang berjumlah 124.000 mereka bisa menjadi nabi karena yastamiddu nura Muhammad. Sebab mereka mundu khuliqu istamaddu min nuri Muhammad. Mulai mereka dicipta, mereka tidak pernah terhenti mengambil asrar daripada nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah akan terlintas di dalam batin Anda bahwa Nabi menikah karena ikut syahwat? Apakah beliau kalah kekuatan imannya dengan imanu Sulaiman? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara. Satu waktu beliau ingin menguji kepercayaan murid beliau kepada beliau. Beliau minta kepada Allah Ta'ala agar dunia diwujudkan satu ujian, satu gangguan, satu godaan yang paling dahsyat. Allah Ta'ala kabulkan bentuk satu wanita yang sangat cantik. Masuk ke dalam majlis Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan cantiknya, gemah gemulai jalannya, berjalan masuk ke dalam majlis Sayyidi Syekh. Begitu masuk, Sayyidi Syekh berdiri di bawah, masuk ke dalam tempat khalwah beliau. Ribut murid-muridnya. Ubar itu majelis kecuali satu murid. Satu murid ini dengan setia menunggu. Sebab beliau yakin tidak mungkin gurunya berani khalwah, berani menyendiri dengan wanita yang bukan mahram dan jelas haram. Lama ditunggu tidak keluar-keluar. Kemudian Syekh Abdul Qadir keluar sendirian. Penasaran ini si murid. Beliau buka kamar khalwah Sultanul Awliya. Dilihat kosong, melompong. Tidak ada wanita. Tidak ada laki. Tidak ada makhluk apa jua di situ. Bertanya si murid kepada Syekh Abdul Qadir. Ya Maulana, apa yang terjadi? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, saya memohon kepada Allah, menguji apakah hati saya masih tergerak ke dalam godaan duniawi. Sekedar tambahan, menurut kaum Sufiyah, hijab menuju kepada Tuhan ada 4, saudara. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Siapa bisa lolos dari 4 hijab ini, dia akan menjadi waliyun min awliyaillah. Kalau tidak lolos, jangan harap-harap mencium bau kewalian. Kata Sayyidi Syekh, saya coba iman saya apakah masih tergerak, tertarik kepada wanita. Ujian yang terberat adalah perempuan. Ternyata tidak. Sedikit pun, setetes saja ketertarikan kepada kaum Hawa. Sudah tidak ada.
Fa idza kana hadza imanul Jailani. Kalau seperti ini tingginya keimanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa kaifa bi imani Maulana Rasulullah? Fa kaifa bi imani Muhammad ibn Abdullah? Kalau Anda bisa memahami yang saya ucapkan, bila Anda baca bahwa Nabi Muhammad diberitakan kepada orang yang gila wanita, sadarkan orang yang berbicara. Biarkan mereka mendengar kesucian ajaran Islam, kesucian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesucian ajaran dari Maulana Muhammad. Kalau jauh tidak akan faham kepada Muhammadur Rasulullah. Orang yang pagi membaca kitab, siang membaca kitab, sore membaca kitab, malam membaca kitab, masih jauh daripada mempelajari Muhammadur Rasulullah. Anda tahu siapa orang yang paling alim ba'da Maulana Muhammad? Orang yang paling alim setelah Nabi Muhammad adalah Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kana alam as-sahabah, sahabat yang paling alim adalah Sayyidina Ali. Bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadithun masyhur, hadis terkenal itu. Saya kota ilmu, kata Nabi, Imam Ali adalah pintunya. Ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau Anda ingin tahu apa gelar Umar bin Khattab, beliau Sayyidul Muhaddatsin, bukan Sayyidul Muhadditsin. Kalau Anda baca manakib ada kalimat muhaddats, jangan dibaca muhadditsin, bukan. Yang betul muhaddatsin, pimpinan para wali yang mendapat ilham langsung dari Allah Ta'ala. Sehingga pernah 3 ayat Al-Quran belum turun, Sayyidina Umar telah tahu apa yang akan turun. Disebut maqamul muhaddats. Beliau pimpinannya Sayyidul Muhaddatsin. Sayyidina Ali a'lamus sahabah, Sayyidina Umar Sayyidul Muhaddatsin. Kedua orang ini dipesan oleh gurunya, sekaligus kekasihnya, sekaligus nabinya juga rasulnya, sekaligus kiblat ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar wa ya Ali. Kata Nabi, wahai Umar, wahai Ali, bila kalian nanti bertemu dengan seseorang yang tandanya ini dan itu yang bernama Uwaisul Qarani, mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun dari Allah atas dosa kalian berdua. Minta beliau untuk membaca istighfar karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Lama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memikirkan pesan Nabi ini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masih belum sempat bertemu dengan Uwaisul Qarani. Sekedar tambahan, Sayyidina Uwais hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Syaghalahu birruhu bi ummih, sebab terlalu sibuk mengurusi ibunya yang tua renta. Ibunya yang telah udzur, sakit. Beliau sibuk mengurusi ibu, berbakti kepada ibu, sehingga tidak sempat berkunjung ke kota suci Madinah, tetapi beliau ikuti agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi wafat belum terlaksana pesan Nabi ini. Kalau saya tidak salah ingat, ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab baru, Sayyidina Umar bertanya kepada orang yang satu desa, satu kabilah, satu kaum dengan Uwaisul Qarani. Afikum Uwaisul Qarani, apakah ada di antara kalian seseorang yang tandanya ini pernah ditimpa penyakit lepra, hanya tersisa sedikit? Diterangkan oleh Nabi, kulitnya seperti ini, mukanya seperti ini, ada tanda bekas penyakit lepra, yang lain hilang, tinggal seukuran 1 dirham tersisa di jasadnya. Dijawab oleh kaum itu, tidak ada wahai khalifah. Ada juga orang yang kami anggap seperti orang gila. Pekerjaannya di sisi sampah, terkadang dikejar anjing, dibikin mainan oleh anak-anak. Tidak ada yang menghormati orang itu. Sayyidina Umar berkata, barangkali itu yang diterangkan oleh Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali datang kepada orang tadi. Begitu melihat keadaan Uwaisul Qarani, baka Umar bin Al-Khattab wa baka Ali ibn Abi Talib. Menangis Khalifah Umar dan Sayyidina Ali. Melihat terlalu sederhananya hidup Uwaisul Qarani.
Panjang cerita ini, panjang wasiat dan nasihat yang diberikan Uwais kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Saya singkat saja. Sampai Sayyidina Umar dari tersentuhnya kepada kalimat-kalimat Uwais Al-Qarani sampai beliau katakan, ya laita umma Umar kanat akhirah. Aduh, seandainya ibuku dulu mandul sehingga saya tidak perlu lahir di alam dunia. Terakhir yang tidak pernah saya lupakan adalah pesan daripada Uwais Al-Qarani. Ya Umar wa ya Ali. Wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian berdua tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal Nabi besar Muhammad, kecuali hanya bayang-bayangnya saja katanya. Bisa Anda bayangkan saudara, orang yang paling alim, orang yang paling banyak mendapatkan ilham, tidak bisa mengenal Maulana Rasulullah, hanya sekedar bayang-bayangnya saja. Ibarat orang memasuki kota yang sangat indah, tidak bisa masuk ke dalam kota, hanya berdiri mengagumi di depan pintunya. Kalau Anda ingin tahu Nabi Anda adalah seperti ini, tidak ada duanya saudara. Di dalam keindahan muka, Nabi Allah Yusuf hanya separuhnya. Di dalam keindahan suara, Nabi Dawud hanya separuhnya. Di dalam ilmu tidak ada bandingannya. Hatinya hanya berisi la ilaha illallah. Kalau tidur, Nabi hanya memimpikan bertemu dengan Tuhan. Memang ada yang selalu dipusingkan oleh Nabi Muhammad. Ada yang selalu mengganggu pikiran Nabi Muhammad. Saudara tahu apa kata Nabi? Wahammi li ajli ummati. Yang mengganggu pikiranku adalah umatku. Apakah mereka nanti diajari oleh ulama-ulama dajjal? Apakah mereka nanti di akhir zaman ajaran agama akan dipalsukan? Apakah mereka nanti kalau meninggal ala husnil khatimah? Apakah mereka nanti bisa melewati siratal mustaqim? Apakah mereka nanti bisa minum telaga al-haud dari tangan suci Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ya Rabbi ya Allah, saya minta kepadamu bibarakati layalil maulid, bibarakatil Habib Ali bin Muhammad al-Habashi, bibarakati maulidi Rasulullah, bibarakati simtid durar, bibarakati rijalillah, bibarakati ahli baiti Rasulullah, bibarakati ashabi Rasulullah, bibarakati Maulana Muhammad, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah. Saya mengemis kepadamu ya Allah ya Rabbi. Berikan hidayat kepada semua yang hadir di majelis ini. Berikan hidayat kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada keluarga-keluarga para tokoh-tokoh kita, terutama tokoh-tokoh agama dan negara. Beri mereka semua hidayat agar mereka mau mengajarkan as-salah, agar mereka mau mengajarkan as-salah, agar mereka mau mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selalu terkenang bahwa terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau meregang ajal adalah as-salah, as-salah. Yang diwasiatkan Nabi ketika beliau akan wafat adalah as-salah, as-salah. Jangan sampai Anda maulid subuhnya nanti tertinggal. Anda harus ingat pesan Nabi Muhammad. Man taraka salat as-subhi marratan ja'alahu Allah Ta'ala mal'unan madal abad. Siapa meninggalkan salat subuh satu kali, dia akan dilaknat sepanjang umur dunia saudara. Ingat-ingat, siapa meninggalkan salat subuh satu kali, dia akan dilaknat sepanjang umur dunia. Wal'iyadzu billah. Tanda dari orang yang maulidnya diterima oleh Nabi, tanda orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, pulang dari maulid subuhnya dia tetap salat. Siapa yang tidak salat subuh setelah menghadiri perayaan maulid, tanda bahwa maulidnya tertolak, tidak diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baca bersama saya. Ya Hannan, Ya Mannan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Hannan, Ya Mannan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Hannan,
يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mohon maaf kepada Gus Abdurrahim dan Habib Abdurrahman. Saya akan langsung jalan. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa yang disampaikan Mau'idhah Hasanah tadi seakan-akan hidup kembali rohaniyah guru kami semuanya. Saya teringat suara beliau mirip-mirip suara putra beliau. Saya sering hadir di majlis Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Mustid Al-Doktor Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Faqih setiap Ahad pertama di Ma'had Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Alhamdulillah teringat kembali suara almarhum, maka disampaikan oleh putra beliau tadi. Mudah-mudahan dengan kehadirannya putra almarhum insya Allah akan hadir di tempat yang mulia ini insya Allah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi panjang umur, sehat wal afiah, dan saudara-saudara beliau Al-Ustaz Al-Habib Muhammad, Al-Ustaz Habib Abdul Qadir, Al-Ustaz Habib Abdul Rahman. Tiga putra beliau ini senantiasa diberi panjang umur, sehat wal afiah, untuk bisa memberikan dan membimbing kita semuanya, khususnya di majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.